Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Suci Handayani dengan NIM 188030005. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Hikmat selaku dosen manajemen sumber daya manusia di semester 7 jurusan sosiologi. Di soal yang pertama ada jelaskan oleh Anda A. Manajemen, B. Sumber daya manusia, dan C. Manajemen sumber daya manusia. Nah, jawaban saya adalah menurut saya manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan perorganisasian gitu, seperti penyusunan perencanaan, membangun organisasi, terus pengorganisasiannya juga, terus pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan gitu. Nah, manajemen ini merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasiannya gitu, sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara garis besar itu ya pengertian sumber daya manusia itu yaitu individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi kayak gitu. Nah, baik institusi maupun perusahaan, dan ini berfungsi juga sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini mempunyai pengertian yaitu pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, kajian MSDM ini menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Dan unsur utama MSDM itu adalah manusia sendiri. Di soal yang kedua, ada objek sasaran MSDM. Itu ada 4. Nah, jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Jawaban saya adalah dalam manajemen SDM ini memang mempunyai mempunyai sasaran atau objek yang diatur gitu. Nah, beberapa objek ini yaitu yang pertama ada sasaran perusahaan atau korporasi. Nah, Departemen SDM ini dibuat agar membantu pemimpin atau manajer untuk mencapai tujuan perusahaan itu tersendiri. Di antaranya contohnya ya, kayak perencanaan SDM, pelatihan, pengembangan, seleksi, terus naik turun jabatan. Yang terakhir juga ada penilaian. Yang kedua ada sasaran fungsional. Nah, sasaran berikut ini memang lebih tinggi dari yang pertama, yakni sasaran fungsional yang berguna dalam mempertahankan kontribusi yang diberikan dari HRD di di level yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Contohnya kayak pengangkatan pangkat, penilaian pegawai, dan penempatan pegawai. Nah, yang ketiga ada sasaran sosial. Nah, selanjutnya ini ya adalah sasaran sosial ini di dalamnya ada hubungan antara manajemen perusahaan dan syarikat kerja gitu. Kemudian pemenuhan bila ada tuntutan hukum, terus ISR, terus keuntungan perusahaan, terus hubungan antara perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya. Yang keempat ada sasaran pribadi karyawan. Nah, dalam hal ini itu ya akan membantu karyawan mencapai tujuan pribadi karyawan yang bekerja di sana kayak gitu. Jika pekerjaan karyawan ini memang sangat baik terhadap perusahaannya, maka akan diberikan kemudahan, misalnya mempermudah atau membantu karyawan yang mau kredit rumah ataupun kendaraan kayak gitu. Nah, di soal yang ketiga ada jelaskan dalam menghadapi era perdagangan pasar bebas kawasan ASEAN atau MEA bagi sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama kayak sebutkan peluang, terus hambatannya apa saja, dan apa yang harus dilakukan oleh SDM bangsa Indonesia ini. Nah, jawaban saya seperti ini. Nah, peluang Indonesia dalam menghadapi MEA ini yaitu dapat memperluas pangsa pasar Indonesia kayak gitu, di mana Indonesia dapat menjajakan barang produksinya dalam negeri untuk diekspor ke luar negeri gitu, terutama ke negara-negara anggota MEA. Nah, selain itu juga mendorong kerjasama iptek, di mana kerjasama ini dapat menghasilkan transfer teknologi dari negara-negara anggota MEA kayak gitu. Dan yang terakhir memperluas lapangan pekerjaan, yang mana Indonesia ini dinobatkan sebagai penduduk yang mempunyai penduduk terbesar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN kayak gitu. Dan juga berpeluang untuk mengirimkan tenaga kerjanya dengan mempersiapkan peningkatan kualitas dan keterampilan atau hard skill and soft skill. Sumber daya manusia yang
sumber daya manusia yang berkualitas itu akan mampu bersaing dan kuat menghadapi tantangan kayak gitu. Nah, ini ada hambatan atau kesalahan terbesar Indonesia adalah Indonesia ini tidak pernah belajar dari sejarah kayak gitu. Nah, 6 tahun ini, 6 tahun sebelum perdagangan bebas di Cina ini diberlakukan ya, sebelum diberlakukannya perdagangan bebas ini, Indonesia tidak mempersiapkan diri gitu dengan baik dan bahkan tampak santai-santai saja menghadapinya. Dan Indonesia ini hanya ikut arus dan mengalir saja kayak ya udahlah gimana nanti kayak gitu Indonesia teh ya. Dan sedangkan Cina telah bekerja keras gitu membangun daya saingnya sehingga ketika memasuki perdagangan bebas si otot-otot bisnisnya teh udah kuat gitu dan Indonesia enggak. Indonesia sangat terkaget-kaget gitu dalam menghadapinya. Nah, dari sisi ini kayak ada penanggulangannya gitu ya, kayak pencegahan. Nah, dari sisi ini pemerintah harus dilakukan strategi dan langkah-langkah agar Indonesia siap dan dapat dimanfaatkan momentumnya gitu. Terus juga pentingnya belajar dari kegagalan Indonesia ketika berdagang dengan Cina. Jadi memang harus benar-benar belajar dari segala sejarah gitu, jangan jangan asal ngalir aja kayak gitu, semuanya kan harus dipersiapkan kayak gitu. Terus Indonesia juga harus mempercepat meningkatnya daya saing tanpa mengulur-ngulur waktu gitu, karena negara-negara lain juga sangat cepat berbenah gitu. Jangan sampai kita itu ketinggalan dan kalah gitu ya. Pemerintah juga harus bersiap meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan penguasaan bahasa asing. Memang penguasaan bahasa asing ini dalam bidang apapun juga memang sangat penting gitu ya, apalagi dalam perdagangan bebas ini. Sebab kenapa pasarnya bukan hanya berkaitan dengan dunia usaha gitu, namun berkenaan dengan persaingan tenaga kerja lintas negara ASEAN kayak gitu. Nah, di soal nomor 4 ada 5 indikator penting untuk mengukur profesionalisme seseorang, sebutkan dan jelaskan masing-masing. Ya, menurut saya yang pertama ada kemampuan. Nah, kemampuan ini adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir gitu, atau merupakan hasil latihan juga atau praktik dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya kayak gitu. Yang kedua ada kualitas. Nah, kualitas ini merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk layanan manusia kayak gitu, proses lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Yang ketiga ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan kayak gitu, baik alat ini berguna untuk peralatan pembantu maupun peralatan utama. Yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai kayak gitu. Yang keempat ada jumlah SDM. Jumlah SDM ini suatu potensi yang ada dalam diri seseorang yang dapat berguna untuk menyokong suatu organisasi atau perusahaan gitu, sesuai dengan keterampilan atau kemampuan yang dimilikinya kayak gitu. Terus yang kelima ada teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini adalah seperangkat alat yang membantu kita bekerja dengan informasi dan juga melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi kayak gitu. Nah, yang keenam ada ini menurut saya ya, tambahan dari saya, yang keenam ada keandalan. Keandalan ini memang penting, tidak penting tetapi penting kayak gitu. Jadi keandalan ini adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur gitu. Jadi hal ini bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama kayak tes atau tes ulang kayak gitu, maka hal ini akan memberikan hasil yang sama. Di soal yang kelima ada jelaskan apa yang disebut etos kerja dengan contohnya. Menurut saya etos kerja adalah kemampuan untuk mempertahankan nilai moral yang tepat di pekerjaan gitu, atau dengan kata lain kayak mencakup sikap yang membentuk cara seseorang dalam melakukan tugasnya di tempat kerja sesuai dengan nilai-nilai moral yang positif kayak gitu. Nah, ada pun beberapa contoh etos kerja yang dapat kita bangun dan kembangkan demi kesuksesan karir kita nanti. Yang pertama ada disiplin. Disiplin ini memang sangat penting sekali dan memang kita harus benar-benar mempunyai sifat atau watak disiplin kayak gitu. Disiplin sendiri adalah contoh etos kerja yang harus kamu miliki dalam pekerjaan tuh kan. Karyawan yang disiplin biasanya secara sadar akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi dan bahkan meningkatkan kinerja mereka gitu.
Yang kedua ada berintegritas. Nah, seseorang dengan etos kerja yang tinggi akan menunjukkan integritas di tempat kerjanya. Yang ketiga ada memiliki profesionalisme kerja. Nah, profesionalisme kerja ini memang sangat penting sekali, sangat-sangat penting sekali. Nah, karena profesionalisme ini dapat ditunjukkan dengan beberapa cara, gitu kayak seperti memperlihatkan dan menanggapi pekerjaan dengan serius, terus memperlakukan orang dengan hormat, terus membawa diri dengan tepat dalam berbagai situasi, terus berpakaian yang pantas, terorganisir dan rapi gitu, pakaiannya rapi. Nah, di soal yang keenam, yang terakhir gitu ya, sebutkan salah satu hadis atau Al-Quran yang relevan dengan MSDM dan bacakan. Dan artinya apa dan hubungan dengan MSDM itu apa? Jawaban saya, ayat ini itu ya, yang saya mau bacakan ini adalah surat An-Anfal ayat 27. Nah, ayat ini menyebutkan tentang penempatan pegawai, bahwa seseorang tidak boleh bertindak atau berkhianat dalam menunaikan amanahnya gitu. Padahal mereka adalah orang-orang yang mengetahui. Maksudnya adalah kayak ada peraturan apa terus sama mereka dilanggar. Padahal mereka tahu itu salah, tapi tetap saja dilanggar kayak gitu. Nah, ini nggak boleh. Nah, hadis ini diangkat pada masa kejayaan MSDM Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin gitu, dimana beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islamnya, termasuk juga dalam bidang MSDM ini gitu. Nah, berikut hadisnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhununallaha wa rasulah takhununa amanatikum wa antum ta'lamun. Yang mempunyai arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad Subhanahu wa taala, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.